Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, mohon maaf, izinkan dan mohon izin saya ingin membacakan dan sedikit memberikan syarah dari kitab Syekh Izzuddin di dalam kitab Maqasidul I'ayah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari pertama kali kita bersyukur pada Allah atas semua karunia, irodah dan fadilahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa diberi nikmat, diberi kesempatan untuk membalah dan mengaji kitab ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, jamaah semua yang saya hormati, bab tentang riya memang subbabnya banyak sekali. Jadi dengan demikian kita masih beberapa kali lagi pertemuan membahas tentang riya. Karena ini memang penyakit hati yang paling menggerogoti terhadap amal-amal kita. Nah, karena itu para salikin, di akhir dari ngaji kita Selasa yang lalu disebutkan salah satu dari wujud riya di dalam beribadah itu adalah au tahzinihi wa ta'uwihi indal qira liyadulla bidzalika alal makhafah. Jadi orang itu kadang-kala tidak seperti biasanya, tidak apa adanya. Jadi dia mengatakan apa au tahzini wa ta'uluhi. Jadi kalau bicara itu pura-pura lemah, pura-pura sedih gitu ya. Indal qira, ketika bicara, ketika baca Quran disedih-sedihkan gitu. Liyadulla bidzalika alal makhafah. Ya, biar ada tunjuk ini orang ini ahli yang takut pada Allah. Kira-kira gitu. Jadi memang kita kadang-kala terkecoh dengan beribadah seseorang atau kita sendiri. Nah, karena itu kita lanjutkan para salikin ngaji kita pada hari ini. Babnya masih tentang bab faslun fi bayani ma yura'u bihi minat ta'ati wa ghairiha. Jadi bicara tentang bab tentang ketaatan, tapi ketaatan taat itu sering dipamerkan. Nah, saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma riya'u ahli dunya bil aqwali fa yura'una bin nutqi bin ta'ati wa ghairi ta'ah wa bil wa bil fasahati wa bi husnil yani fil muhawwarah wa husnis saut wa insyadis sya'ri wa mifatil ghina awan nahwi wal arabiyati wal lughah. Ini bentuk-bentuk lagi orang riya ya, orang pamer, orang yang menunjukkan amalan kita. Ini contohnya ini. Wa amma riya'u ahli dunya bil aqwal. Contoh seorang kaum ahlu dunya, orang yang kaya raya, orang yang punya, di dalam berkata-kata. Apa contohnya? Fayura'una bin nutqi bi ta'ati wa ta'ah.
Mereka itu ya memamerkan bicara, mengungkapkan tentang taat. Jadi kalau pidato luar biasa, ya, tapi tidak pernah diamalkan. Kaburo maktan indole antaklu malak tahmalullah. Ya, kalau bicara tentang taat, tentang ajaan luar biasa. Wa ghairu ta'ah atau hal-hal yang lain. Misalkan bicara tentang keilmuan, nggak mau kalah lah. Setiap diskusi dia selalu memimpin dan menguasai pembicaraan. Hanya orang itu tokoh betul ya di dalam hal pembicaraan itu. Nah, dengan demikian kalau dia berdiskusi bicara juga wabil fasohatin, fasihnya bukan main. Ya, kalau dalil fasih, ya bacanya enak, ya tapi riya, nah, gitu lah. Wabil husnul bayani fil muhawarah, dan dia mempunyai penjelasan yang bagus dalam diskusi. Jadi kalau diskusi mendengarkan seseorang untuk bicara, nukhternya, tata bahasanya, tata wicaranya tertata rapi sekali. Karena itu kan banyak ya kita lihat sekarang ini tokoh-tokoh yang bicaranya ditata sedemikian rupa. Mulai dari subjek, objek, predikat, ya fa'il, maf'ul bihnya dan semuanya itu, ya, itu semua tata rapi. Biar menunjukkan seseorang itu intelek, katakan gitu. Wa bi husnil bayani fil muhawarah. Kalau diskusi adalah dalam posisi yang sangat logik di dalam berpikir. Wa husnis saut, dan suaranya juga tidak cempreng. Ya, kadang-kadang kan ada suara yang cempreng ya. Nah, kalau orang suara cempreng itu kan bisa mempengaruhi impresif orang. Kalau ini tuh suaranya enak, dienak-enakan. Ya. Wa ing syaratis sya'rin, dan dia juga sedikit-sedikit dikasih syair atau puisi atau bikin pantun ya. Dari Jakarta ke Pasar Minggu, jangan lupa minum rara gitu kan ya, minum jangan pakai dengan gula ya, jangan lupa kalau hari Minggu selalu berjalan dengan keluarga, rara gitulah contohnya itu. Lah, orang kalau dibacakan puisi seperti itu, pantun seperti itu biasanya tepuk tangan. Betul nggak ibu, bapak ibu sekalian kan? Jadi memang cara untuk ngiring orang agar impresif pada seseorang itu biasanya pakai pantun-pantun. Ya, kalau saya orang Madura itu biasanya santen gulane klopo cekap semanten atur kawula, kan gitu kan. Ini orang Jawa ya, ini orang Jawa Tengah misalkan. Ya. Okay. Jadi dengan cara itu orang impresif, tapi riya. Nah, itulah. Wa ma'rifatil ghina, dan dia juga mempunyai nyanyian kadang-kala diselipi. Biasanya orang kalau di kampung, ya maaf izin ya bapak ibu sekalian, kalau di kampung itu kalau ngaji nggak lucu nggak laku, betul nggak? Jadi ngaji itu kalau nggak lucu tidur semua. Nah ini pinter membuat nyanyian itu. Kalau nyanyiannya sholawat, alhamdulillah, ayo sholawat ya, sholawat burda, sholawat nariyah, atau sholawat naqsyabandi seperti yang kita baca, itu bagus. Tapi kadang-kadang lagunya itu lagu yang umum. Wa nahwin, dan dia itu ahli gramatika. Jadi nahwunya kuat, balaghahnya kuat, sorofnya kuat, ya. Ilmu mantek gramatikanya kuat, tapi dia disusun sedemikian rupa. Apalagi sekarang ada teleprom kan, teleprom itu seseorang pidato ada kamera 2 di depan, yang orang nggak tahu kan kalau itu kamera, dari luar nggak kelihatan, tapi seakan-akan kalau pidato itu sudah titik komanya itu sudah tertata rapi.
Nah, untuk menunjukkan bahwa seseorang itu adalah ahlul bidah atau ahlul kitobah ya. Nah, tapi niatnya adalah dia itu adalah riya. Wal Arabiyati wal lughah, dan dia juga ngerti tentang bahasa Arab secara umum. Ya, ini saya nggak tahu ya, Syekh Izzuddin itu kok padahal ini sudah abad ke-6 ya. Sekarang udah abad 14. Kok ngeritiknya sekarang zaman apa ya sekarang ya? Jaim, Jaga Imit, zaman apa itu? Apa ya istilahnya apa? Ya, apa itu? Yang sekarang itu apa? Pencitraan. Nah, tapi zaman dulu sudah dibahas. Sekarang itu pencitraan, apalagi politik sekarang. Nah, pendek kata itulah contoh-contoh apa? Arya'u ahlud dunya, dan itulah riyaknya ahlud dunya. Oke. Sekarang lanjutkan ya. Wa kana salafu idzastama'u yakrahuna an yadhkura rajulu afdal ma indahu. Kalau orang-orang pinter, orang-orang kaum salaf berkumpul, ya, bahkan salaf pengertian itu bisa karena orangnya sudah tua, karena ilmunya yang utuh, ya satu kelompok yang pinter semua, ya. Idzastama'u, apabila dia berkumpul, yakrahuna ayyudhkara rajul, dia tidak mau menyebut kamu siapa, enggak mau, Bapak yang terhormat, Bapak tolong ajarin saya ilmu diskusi, enggak mau. Dia merasa yang paling pintar. Nah, kira-kira gitu kan? Ya, afdalu ma'indahu, dan dia merasa orang itu adalah yang lebih utama dari dirinya, itu dia enggak mau. Ini salah satu sombong. Jadi ilmu itu jangan di bahasa Jawanya itu jangan diemplok. Ilmu itu jangan dipek dewi. Ilmu itu harus di-share, dibagi. Jadi kalau ilmu kita bagi itu nggak akan habis, akan berkembang. Tapi istilahnya kalau ilmu kita berkembang itu akan menjadi amal jariah kita. Jadi aja pelit-pelit kalau urusan ilmu. Saya lanjutkan para salikin rahmatullah. Wa qala al-alif hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiya bitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammar ya'u bil a'mal fa yura'i ahlud din min a'malihim bitulil shalah wa tahsini wa ruku'a wa sujudatiha wa bisaim wal ghazwi wal had wa tulus sumtu wa badlil amwal wa it'amut ta'am wal ihbabu bil masyi idza lakun nas bi irkha'il jufun wa tanqus sirruus wa sabbuti indas su'al. Ini lanjutan masih contoh-contoh riya para salikin ya. Ini ya maaf ya, kita biar introspeksi. Kita itu kalau beramal biar ikhlas, nggak usah golek peh, nggak usah golek apa ya tepuk tangan, udah nggak zamannya ya. Nggak usah perlu ingin dipuja-puja bangsa, itu nggak perlu ya, dipuja-puji. Ya, ini di sini disebutkan oleh Syekh Izzuddin wa ammar ya'u bil a'mal, sementara riyaknya artinya tadi perbuatan. Tadi riyaknya qaul, ya bisa karena perbuatan, bisa karena ucapan, ya bisa karena pakaian, penampilan. Kemarin ada 5 bentuk kan, orang riya itu 5 bentuk. Ya pakaiannya, cara berucapnya, performanya, menunjukkan kekayaannya. Kalau ini perbuatan, ini contohnya perbuatan. Riya dengan perbuatan. Wa amma riya'u bil amal, contoh tentang riya dengan amal, ya apa? Fa yura'i ahluddin, biar orang itu melihat kita itu ahli agama. Ya kira-kira kopiahnya ya pakai surban, ya surbannya double misalkan ya. Orang kan pasti menganggap kalau sudah pakai itu ini oleh ahli agama. Ya fa yura'i ahluddin, ya, atau dia macam-macam lah bentuk-bentuk orang menunjukkan dia biar disebut ahli agama itu ya. Min a'mali bitulis shalah, ya. Kalau dia itu ahli agama, ya caranya apa ditunjukkan bitulis shalah.
sholatnya itu panjang. Ini hebat ya. Surat Fatihah plus surat tambahan surat aja sudah 15 menit. Ini menurut Ahlussunnah nggak pas. Ahlussunnah itu yang penting rukun syarat rukun wajibnya itu tumaknannya dapat. Jadi tidak perlu dalam posisi dipanjangkan, dilakukan. Ini sholat. Ya, kadang-kadang ngantuk kemudian menikmati terhadap kiroknya atau mengagumi kepada imamnya. Kadang-kadang orang, yang imam itu enak lah. Dia itu sholat karena imam itu, bukan sholat karena syarat sah rukun wajibnya sholat. Jadi biasa aja kalau sholat. Ini bagi orang yang ahli sunnah ya. Tapi kalau orang bahkan ada sholat bawa handphone dibaca, bawa Quran dibaca, gitu kan? Kalau Imam Syafi'i kan tidak seperti itu. Jadi ini contohnya bitulis sholat. Kalau sholat itu dipanjang-panjang, dilamain. Apalagi kalau ngimaminya misalkan lagunya enak. Nah, ini dikhawatirkan orang itu senang kepada imamnya, bukan senang karena sholatnya. Ya kan? Ya. Wa tahsinu ruku'iha wa sujudiha. Begitu juga dia itu memperbagus rukuk dan sujud. Ya, sujud itu, rukuk itu apa? Rukuk itu adalah ketemunya lurusnya punggung dengan kepala lurus, tangan kirinya, itu cukup kan? Jadi nggak usah lama-lama, nanti enak ya rukuk itu ya, lama-lama pinggang saya hilang. Ini olahraga atau sholat? Nah itulah. Kadang-kala orang itu menikmati sholat berbeda dengan dianggap olahraga. Sujud juga gitu, dilama-lamain. Meskipun sujud lama boleh. Lebih baik kalau sholat sujud rukuk yang lama itu kalau sendiri. Kalau orang banyak dalam posisi jamaah yang biasa-biasa saja. Wabis saum, dan dia itu selalu menunjukkan saum, puasa. Saya puasa. Waduh hebat itu. Waduh tirakat terus. Ya. Kemudian wal ghazwi, dan dia itu juga suka berjuang. Wal haji, dan dia melaksanakan haji berkali-kali. Wa tulusum, dan dia itu lebih banyak diam. Banyak zikir. Dan nanti gitu dianggap orang itu adalah ahli agama. Hati-hati ya dengan cara seperti itu ya. Ya. Wa bidlalil amwal, dan dia juga mengorbankan harta. Mana? Karena saya yang biayai. Saya sponsor tunggal. Diumumkan tapi minta diumumkan. Nah, itu podo ae, hilang amal itu. Wa'id amin ta'am, dan dia juga begitu rajin memberikan ta'am. Bagus, ini semua bagus, tapi ada unsur yaknya. Ya, wal bihibati bil masih idza lakun nas, dan dia juga berjalan menunduk saat ketemu orang. Bagus. Ya. Wa bislatul jufun wa tankusir ru'us, dan dia juga menundukkan kepala. Wa sabbutu inda su'al, dengan mencari kepastian ketika bertanya. Jadi kalau ada orang tanya itu menatap gitu ya. Ada kan biasanya merunduk. Nah, artinya orang itu ini ya, cari caper lah, apa? Caper, cari perhatian. Ya, berjuang perhatian, sholat cari perhatian. Nah, ini riya. Nah, ini enggak boleh. Ya, kita introspeksi ya. Ya. Wa minhum may yamshi syari'an fa idza tala alaihi ahluddin masa-masadu ahluddin fa idza jawazahu ada ila makanin alaih. Padahal orang-orang seperti ini yang cari riya. Wa minhum may yamshi syari'an, di antara mereka ada orang yang berjalan cepat. Ya, fa idza tala ahluddin, ketika ketemu ahli agama. Waduh, salaman, cium tangan, langsung lari kan? Ya. Kalau ketika itu menunjukkan dia berjalan cepat. Masa-masa ahli din, tapi kalau sudah ahli agamanya itu pergi, ya. Ya, fa idza jawaza ada ila makan alaihi. Ya, dia berlalu dan dia kembali seperti semula, celengean.
Jadi kalau ada kiai andap asor, tapi kalau tidak ada kiai celengean. Kembali lagi ke aslinya. Ini bagian dari riya. Yang terakhir para salikin rahmatullah, di dalam subbab ini saya bacakan wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa bi imam bi ulumiyya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yura'i ahlud dunya bi suhbati ahlid din minal ulama wal ubad li yuqalu fulanun yamsi ila fulanin alim awil abid wa yashabuhu wa yaraddatu ilaihi imma yunfaqa indal muluk aw liyatawallu qadha aw liyustashhada ayustauda'a aw yusa ilaihi fayakunul amanah. Ini ujungnya. Mengapa dia melakukan seperti itu, nanti ujungnya di sini. Apa? Wa yura'i ahlud dunya, sedangkan orang yang riya ahli dunia, ahli kaum materialis, orang yang punya kaya, itu biasanya apa? Bisuhbati ahli din. Dia bersahabat dengan kiai-kiai, para ulama. Bagus, menghormat kiai itu ulama, tapi ada udang di balik batu. Oke. Dan dia di dalam hal berserawungan dan bersahabat dengan ahli agama itu minal ulama wal ubad, ya, untuk dalam rangka biar dianggap sebagai termasuk ahli agama, ulama dan ahli ibadah, ya. Liyuqalu fulan yamsi ila fulan alim, agar yuqalu fulan, agar seseorang fulan yamsi, dan dia itu menuju ke dia. Oh, Pak Ek itu temennya adalah kiai ini, ulama ini, berarti Pak Ek itu adalah ahli agama. Karena ketemu dengan dia, dah ketemunya Pak ini aja. Katakan gitu ya. Ya, yamsi ila fulan alim, sehingga dia itu dianggap sebagai orang yang alim, ya. Ya, awil abid, dan dia juga dianggap sebagai ahli ibadah. Wayashabuhu, kemudian dia itu adalah menamani dan sering mengunjungi mereka, biar orang lain mengunjungi kita. Ini strategi ya ini ya. Immal yunfiqu indah al-muluk, ya, semua itu ada kaitannya dalam rangka imma liyunfuqa indal muluk, biar dia itu adalah berhubungan habis waktunya itu dengan muluk, penguasa. Nah, artinya ya dia dekat dengan ahli agama, dia juga dekat dengan ahli kekuasaan, ahlus siyasah, al muluk. Aul yatawallu qadha, atau dia juga biar dapat kedudukan, ya, demi menduduki kedudukan. Aul yustadhada, atau dia dianggap orang yang mampu sehingga dapat menjadi orang, dapat saksi. Wah, kalau saksi ahli Pak itu, nah, kalau ada hukum perlu ada ahli saksi, ini pintar. Au istada'ah, dan dia adalah mendapatkan kepercayaan. Au yusa ilaihi, dan dia diserai tanggung jawab. Wes, Pak itu aja deh, udah jadi ketua deh, wakil ketua umumnya, wakil raisnya. Nah, karena ada maksudnya. Jadi dia membaik itu dalam rangka untuk diberi apa? Au yusa ilaihi, agar dia itu dapat amanah. Au fayakunu li amanah, maka ya pun kalau sudah jadi orang seperti ini, maaf, ya khafuna amanah. Bahasa Jawanya melenjani janji, mengingkari amanah. Jadi kalau orang mencari jabatan, mencari rezeki, mencari kekuasaan dengan cara menjilat, dengan cara melakukan strategi ya ngatok, bahasa Jawanya itu ya ngatok atau carmuk, ya, itu biasanya orang itu nggak profesional dan ujungnya adalah wayakunal amanah, dan dia itu biasanya adalah mengkhianati amanah. Jadi para salikin, para sahabat saya, para jamaah, itu yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Moga-moga kita, ya Allah, jauhkan kita dari sikap riya,
sehingga apa yang kita ajarkan, yang kita lakukan ini betul-betul dalam kerangka ibadah lillahi ta'ala. Alafu minkum wallahu muwafiq ila aqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.